Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Musikaritas. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kebijakan perdagangan luar negeri yang dikaitkan dengan era pandemi COVID-19. Kami dengan kelompok 8 yang beranggotakan Yolanda Marita Chen dan Grace Valencia Chandra. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Oke, langsung saja. Kebijakan perdagangan luar negeri yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pemberian stimulus ekonomi non-fiskal, di antaranya penerbitan surat keterangan asal atau SKA, barang ekspor melalui penerapan affix signature dan stamp. Yang kedua, pengamanan penyediaan alat kesehatan. Yang ketiga, pengawasan barang beredar dan atau jasa dalam perdagangan daring. Dan yang keempat itu fasilitasi ekspor di masa pandemi. Berikut strategi kebijakan perdagangan luar negeri dalam memenuhi kebutuhan komoditas asal impor pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, pengamanan penyediaan alat kesehatan, di antaranya melalui relaksasi impor alat pelindung diri, APD, dan masker. Yang kedua, pengamanan ketersediaan bahan pokok melalui kebijakan impor. Yang ketiga, pencegahan penularan penyakit untuk keamanan dan keselamatan. Dan yang terakhir itu, potensi adanya pembatasan ekspor produk pangan strategis oleh negara asal impor. Dampak wabah virus corona terhadap sektor perdagangan luar negeri di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Cina. Jika ekonomi Cina mengalami pelambatan sebesar 1 hingga 2%, maka akan berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia sebesar 0,1 hingga 0,3% terhadap ekonomi Indonesia. Pembatasan keluar masuknya barang dari dan atau ke Cina serta banyaknya usaha atau pabrik yang tutup akibat wabah virus corona membuat perekonomian Cina menjadi terganggu. Mengingat Cina merupakan negara yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, maka hal tersebut pasti juga akan berdampak pada perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya, salah satunya Indonesia. Cina merupakan mitra dagang utama Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspor non-migas terbesar di Indonesia. Total ekspor ke Cina tahun 2019 mencapai 25,85 miliar US dollar, sedangkan impor mencapai 44,58 miliar US dollar. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, ekspor non-migas pada Januari 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan Desember 2019. Penurunan ini terjadi ke sebagian besar negara tujuan utama, salah satunya yaitu Cina yang mencapai 211,9 juta US dollar atau turun 9,15%. Sedangkan nilai impor non-migas pada Januari 2020 juga ikut menurun. Total nilai impor non-migas selama Januari 2020 sebesar 9.670 US dollar atau turun sebesar 313,5 juta US dollar atau turun 3,14% dibandingkan Desember 2019. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai impor non-migas dari beberapa negara utama, salah satunya Cina dari 4,07 miliar US dollar menjadi 3,94 miliar US dollar atau turun 3,08%. Wabah virus corona di Cina juga diduga berdampak pada 20 perdagangan pertanian Indonesia. Selama ini, ekspor minyak kelapa sawit merupakan salah satu kontributor ekspor terbesar ke Cina. Namun, bulan Februari 2020, realisasinya hanya mencapai 84.000 ton. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan realisasi di bulan sebelumnya, yaitu Januari 2020 sebesar 487.000 ton dan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 371.000 ton. Dari sisi impor pangan, Indonesia yang memiliki ketergantungan bawang putih dari Cina hanya dapat mengimpor bawang putih dari Cina sebesar 23.000 ton pada Februari 2020. Angka ini juga turun drastis jika dibandingkan dengan impor tahun sebelumnya yang mencapai 583.000 ton. Pada Februari 2020, penurunan impor terbesar dari Cina juga terlihat pada komoditas buah-buahan. Adapun impor komoditas buah-buahan turun signifikan sebesar 78,88% dari 160,4 juta US dollar menjadi 33,9 juta US dollar. Berikut referensi yang kami ambil. Sekian
Dari kami, terima kasih.